Ya, kita mulai. Saudara HM. HM itu apa? Haji Muhammad Zaki Sirat. Terima kasih Anda orang ke-6 yang mengikuti seleksi wawancara pada hari ini. Bagaimana peserta yang lain Anda diminta untuk memaparkan 5 sampai 10 menit. Silakan. Terima kasih, yang terhormat Pak KPU Bawaslu. Saya mencoba untuk memaparkan beberapa hal yang saya beri judul upaya Bawaslu untuk pemilu 2024 yang berintegritas. Integritas adalah menyatunya moral dengan perbuatan sikap yang teguh mempertahankan asas-asas prinsip dan tujuan pemilu, menjadikan nilai-nilai kode etik dan perilaku penyelenggara serta sumpah jabatan dan aturan-aturan dalam pemilu sebagai terminal terakhir untuk bertanya boleh dan tidaknya perbuatan dilakukan oleh Bawaslu, KPU, peserta pemilu dan pemilih. Bawaslu dikatakan berhasil jika tidak ada pelanggaran, sehingga layak disebut penyelenggara yang terpercaya dengan sistem yang bekerja. Kita tahu bahwa undang-undang pemilu tidak diubah. Pemanfaatan dunia maya yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif, tantangan pemilu serentak diakui atau tidak bahwa keterbatasan SDM Bawaslu dan adanya keinginan pemanfaatan teknologi untuk pemilu. Saya mempunyai 5 upaya. Yang pertama adalah penguatan kelembagaan dan organisasi, yang kedua adalah optimalisasi tugas pencegahan dan pengawasan dengan teknologi informasi, upaya ketiga adalah penggunaan teknologi informasi itu sendiri, kemudian keempat adalah prinsip ultimum remedium dan jurisprudensi putusan Bawaslu, dan yang kelima adalah kualitas putusan. Bahwa penguatan kelembagaan, kita mempunyai prinsip bahwa Bawaslu harus bekerja untuk kepentingan pemilih sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. Di sini pemilih termasuk penyandang disabilitas. Kemudian Bawaslu dari Bawaslu RI, Provinsi, kemudian Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, dan tingkat kelurahan maupun pengawas TPS harus lahir dari seleksi yang baik untuk mendapatkan SDM dengan keahlian, keterampilan, dan integritas, agar supaya bisa bekerja kolektif secara hierarkis dalam hubungan kerja organisasi melalui birokrasi kesekretariatan yang berintegritas. Kemudian upaya yang kedua adalah selama ini Bawaslu sudah bekerja cukup baik di pemilu 2019, tetapi prinsip yang seharusnya terus dilakukan adalah optimalisasi kerja pencegahan dan pengawasan di setiap tahapan, ya, selesai di setiap tingkatan, dan aman berbasis TPS dengan teknologi informasi. Dengan menghindari jebakan prinsip ultimum remedium dan jurisprudensi putusan Bawaslu. Bapak Ibu sekalian, pencegahan yang bisa dilakukan pertama kali adalah dalam tahap pembuatan putusan. Pengalaman yang saya alami dalam, saya contohkan Pilkada 2015, ada PKPU nomor 12 tahun 2015 yang di situ ada pasal 68 yang ternyata pasal ini mengandung unsur-unsur atau norma baru di mana bertentangan dengan peraturan tentang pencalonan. Ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh
anggota Dewan maupun TNI Polri yang mau maju itu mengundurkan diri. Nah, di dalam PKPU itu ditambah 60 hari sejak ditetapkan sebagai calon. Nah, inilah yang kemudian menjadi persoalan di Kabupaten Sleman dan beberapa wilayah di Indonesia lainnya. Seharusnya Bawaslu pada saat ini melakukan pencegahan ya, untuk mencoret pasal 68 ini, karena ini adalah pasal yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi maupun Undang-Undang Pilkada. Kemudian di pengalaman pemilu 2019 ada PKPU nomor 20 tahun 2008 tentang persyaratan pencalonan yang bertentangan dengan pasal 240 terkait dengan persyaratan tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun, itu dihilangkan frase harus mempublikasikan, ya, dihilangkan itu di dalam PKPU itu, sehingga ada 2 putusan di Rembang dan Kabupaten Sidoarjo yang saling bertentangan sebetulnya itu. Yang satu di Rembang dari TMS menjadi memenuhi syarat, dan di Sidoarjo Bawaslu tetap mengesahkan keputusan KPU. Kemudian upaya yang ketiga tentang pemanfaatan teknologi, bahwasanya Bawaslu harus ikut mendorong proses optimalisasi digitalisasi dalam penyelenggaraan pemilu. Saya menawarkan harus sampai ke TPS dengan basis maksimal 500 pemilih itu. Bawaslu harus lebih cepat, lebih dalam melakukan sosialisasi dan literasi kepada pemilih ya, melalui media sosial daripada peserta pemilu ataupun KPU. Kemudian pemanfaatan teknologi dalam sinkronisasi data, Bawaslu harus 2 menit lagi, Mas. Ya, Bawaslu harus ikut untuk mendorong ini agar supaya terjadi sinkronisasi data. Kemudian upaya keempat, jadi Bawaslu kalau sejak awal melakukan pencegahan dan pengawasan dengan baik, maka sebetulnya benar-benar bisa memanfaatkan ultimum remedium. Tidak seperti sekarang dalam kasus contohnya di Lampung, Pilkada Tasikmalaya yang sebetulnya putusan Bawaslu ini masih debatable. Dan kemudian di dalam ada beberapa putusan Rembang dan Sidoarjo tadi bahwasanya kualitas putusan yang di samping tidak seragam juga berbeda dalam satu objek yang sama tetapi putusannya berbeda. Ini sesungguhnya tidak boleh terjadi di Bawaslu. Saya pikir sekian, terima kasih. Terima kasih, Mas Sirat. 10 menit kurang semenit. Teman-teman tim sel akan memperdalam atau ingin bertanya pada Anda, tapi saya sebelumnya mau tanya juga, kalau boleh dibuka yang tadi, Bawaslu mestinya mencoret pasal di dalam PKPU ya, 2 ke atas. Terus. Ya, ini ya. Ya, saya mau tanya juga terkait dengan ini. Bagaimana kalau Bawaslu melihat ada problem atau ada kesalahan atau ada kekeliruan di dalam pembuatan peraturan maupun di dalam penerapan pasal peraturan KPU, apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu? Kira-kira.
Apa gimana? Jadi sesuai dengan tugas Bawaslu untuk melakukan pengawasan dalam pembuatan peraturan penyelenggaraan, maka disinilah pentingnya Bawaslu juga berperan aktif untuk melakukan kajian terhadap peraturan yang dibuat oleh KPU. Sehingga pasal 68 dalam PKPU 12 tahun 2015 ini tidak akan muncul. Jadi ini pasal yang normanya baru, gitu, tidak ada di dalam Undang-Undang Pilkada maupun di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Kalaupun kemudian peraturan ini kemudian lolos atau sudah disahkan oleh KPU, maka berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu harus melakukan judicial review ke Mahkamah Agung agar supaya izin. Ini kan peraturan KPU tahun 2015. Itu artinya belum ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Sementara Anda membandingkan ini dengan Undang-Undang Nomor 7 2017. Nah, pertanyaan saya, apakah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Undang-Undang peraturan KPU tahun 2015 itu masih berlaku atau sudah berubah supaya kita tidak gegabah tiba-tiba menjudge bahwa itu bertentangan. Kira-kira. Terima kasih. Ini hanya suatu contoh gitu ya. Kemudian saya contohkan yang kedua di dalam peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 yang kemudian menghilangkan frase bahwa narapidana itu kecuali narapidana yang mempublikasikan, itu dihilangkan. Tentang apa? Tentang persyaratan pencalonan. Calon apa? DPR. DPR. Ya. Itu bertentangan dengan pasal 240 Undang-Undang Pemilu. Coba nanti Bu Endang cek peraturan itu. Oke, yang kedua, Pak Sirait pernah nyalek? Ya. Pernah caleg. Ya. Tahun berapa? Jadi begitu saya cerita, begitu saya menjadi ketua Panwas Pilkada Kota Jogja 2006 dan kemudian sudah selesai, kemudian ada peraturan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak. Nah, kemudian saya tertarik untuk ya nyalek ya, kalau soal tahun 2000-nya sih saya enggak. 2009. Ya. Dan 2014. Nah, jadi 2 kali nyalek, ya. Tahun 2009 dan 2014. Ya. Secara normatif Anda punya persyaratan jadi penyelenggara pemilu karena sudah lewat 5 tahun. Karena saya agak tergelitik karena kalimat pertama yang Anda paparkan di depan kita adalah soal integritas. Apakah profil atau CV yang Anda sampaikan kepada kami tidak menyebut pernah nyalek itu sesuatu yang aman saja dari sisi integritas atau bagaimana? Ya. Jadi karena bagi saya itu adalah suatu yang gagal. Jadi suatu yang gagal yang kemudian pasti di medsos sudah ada, jadi pasti akan bisa di tracking dan saya bisa membuktikan bahwasanya saya kemudian sudah karena memang keanggotaan saya itu karena persyaratan pencalekan itu. Jadi persyaratan pencalekan harus anggota partai, maka otomatis saya menjadi caleg dan kemudian setelah tahun 2014 setelah saya 2 kali tidak merasa mampu untuk di situ, kemudian saya mengundurkan diri. Ada surat pengunduran dirinya? Ada. Ada ya? Ya. Nanti kalau boleh disampaikan juga. Oh ada ya? Oke. Oh di lamaran. Oke. Silakan Pak Fatia. Pak Sirait ya. Tadi sebenarnya melanjutkan artinya sampai Pak Ketua Juri tadi. Apa Bapak tahu apa wewenang Bawaslu pasca terbitnya Undang-Undang 7 2017 terkait yang Bapak persoalkan tadi, adanya peraturan KPU. Apa yang bisa dilakukan oleh KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017, wewenang yang ada Bawaslu apabila ada peraturan KPU yang Bapak Sagi anggap bermasalah. Apa yang Bapak ketahui tentang? Silakan Pak. Ya.
Terima kasih Pak Bastian. Jadi berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan pembuatan peraturan junto pasal 167 Undang-Undang Pemilu. Dari situ maka sebenarnya Bawaslu harus berperan aktif karena kalau peraturan ini lolos, peraturan KPU yang bersifat penambahan norma ataupun pengurangan norma dari undang-undang maupun Mahkamah Konstitusi, maka di belakang setelah pemilu atau pilkada berjalan akan timbul persoalan. Kalau Bawaslu sejak awal mencegah itu, ya dengan kewenangan pengawasan, maka kemudian memberikan kemungkinan bagi Bawaslu untuk tidak mengalami penggunaan sengketa, misalnya begitu. Kemudian di pasal 76 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 2017, kalau ada peraturan KPU yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Bawaslu boleh mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Dan itu harus dilakukan secepat mungkin kalau ada itu. Jangan kemudian peraturan KPU itu berjalan, kemudian menimbulkan prahara di daerah, prahara di masyarakat. Terima kasih. Jadi Pak, sebentar Pak. Sama. Ini pasal 68 ya, undang-undang. Kalau ini pasal tahun 2015, Pak. Tahun 2015. Ya. Dulu Pak, saya ke KPU waktu Pak Yuri ada di situ. Iya, iya. Iya, iya. Ya, maaf. iya, iya. Artinya Pak Sagi tahu sekarang berarti. Jadi Pak Sagi berani ya. Kalau Bapak terpilih anggota Bawaslu, siap menguji peraturan KPU yang nyata-nyata bertentangan dengan undang-undang. Walaupun sudah diingatkan oleh Bawaslu, tapi nekat juga buat peraturan yang nyata-nyata bertentangan peraturan undang-undang. Bapak sebagai anggota Bawaslu akan dengan tegas segera mengajukan ke Mahkamah Agung uji materi. Begitu Pak Sagi. Ya, jadi sesuai dengan pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Pemilu, maka itulah yang kemudian harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Ya, terima kasih Pak Sagi. Artinya bagus juga Pak Sagi ini punya nyali, ini yang tidak pernah dilakukan. Undang-undang pemilu itu memberikan otoritas itu memang kepada Bawaslu. Ketimbang berdiskusi di ruang publik, yang mestinya diselesaikan perbedaan itu melalui jalur hukum. Terima kasih Pak Sagi. Yang kedua, Pak Sagi, yang ringan-ringan ini. Ringan-ringan tapi bagi kami substansi. Kondisi negara kan keuangannya tidak terlalu baik. Kita tidak tahu apa yang terjadi 2003, 2024. Apa gagasan Bapak menjalankan pemilu dengan efisiensi anggaran optimum, dengan tetap mengoptimalkan gagasan dan inovasi yang Bapak tawarkan begitu. Dan adakah jalan-jalan baru yang Bapak tawarkan untuk melakukan efisiensi anggaran? Ini yang saya tidak dengar dari calon sebelumnya. Ini seakan-akan negara kita masih normal hidup di negara ini. Hidup negara hari ini tidak normal. Artinya menjalankan tugas-tugas kenegaraan bidang apapun termasuk di bidang pemiluan juga kondisi tidak normal. Jangan dipikir negara ini masih normal gitu. Paling tidak dari sisi anggaran. Pak Sagi, mungkin ada jalan pikir atau jalan-jalan baru bagaimana menjalankan tugas-tugas pengawasan pemiluan dengan yang efisien itu. Silakan Pak Sagi. Terima kasih. Jadi konsep saya bahwa pencegahan pengawasan itu sampai ke TPS, Pak Fathia. Dengan mengoptimalkan peran masyarakat, ya, yang selama ini sudah dilakukan oleh Bawaslu dengan kader-kader pengawasan di desa-desa itu nanti diturunkan sampai TPS. Dan kemudian yang kedua adalah pemanfaatan teknologi informasi. Saya kira kalau kita memanfaatkan teknologi informasi di bidang pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu ini akan benar-benar bisa mengefisiensikan dari sisi anggaran. Saya kira itu, Pak. Satu lagi sebetulnya adalah terpilihnya SDM Bawaslu yang punya visi seperti ini. Jadi efisien dan efektivitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu. Baik, Pak Sagi. Yang tadi yang Bapak bicara tentang sinkronis data.
Mungkin Bapak lebih dalam lagi sinkronisasi apa yang Bapak maksudkan? Ya. Jadi pemilu 2019 sebagaimana kita semua kemudian kemarin memperhatikan banyaknya kelelahan-kelelahan di TPS dan kemudian nanti pemilu 2024 yang masih pemilu serentak dan kemudian ditambah dengan pilkada, maka apa yang dilakukan oleh KPU di Pilkada 2020 dengan Sirekap itu harus kemudian ikut didorong Bawaslu. Jadi Bawaslu selain mengamankan dokumen manual sebagai manuskrip atau sebagai alat bukti tertulis, kemudian penghitungan rekapitulasinya harus menggunakan teknologi. Jadi rekapitulasinya tidak seperti yang kemarin, yang kemudian banyak sekali lubang-lubang yang bisa dimanfaatkan oleh peserta pemilu untuk membuat gaduh, itu dilakukan dengan teknologi informasi yang kemudian mensinkronkan. Jadi nanti gagasan saya kalau di TPS, pokoknya ini selesai di TPS. Jadi di TPS itu kemudian nanti mungkin KPU bisa menyewa alat komputer scan yang di situ bisa digunakan sekaligus untuk mengecek ada nggak nanti rekapitulasi di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kota maupun di provinsi maupun itu ada kesalahan. Jadi nanti dari TPS itulah kemudian sudah ada nanti satu sinyal atau kode atau sirene yang mengatakan bahwa ada suara yang bergeser, suara yang hilang begitu, itu dilakukan di TPS. Pak Zaki. Pak Zaki tahu ada soal data yang signifikan di tahun Pilkada 2020, Pilkada ulang gara-gara data itu. Pilkada Nabire itu diulang putusan-putusan MK itu gara-gara DPT lebih dari jumlah penduduk. Itu. Jadi, Bapak tahu kan itu? Jadi ya, bagaimana Pak mengatasi itu? Apalagi 2024 ini kan bersamaan seluruh Indonesia. Jadi memang persoalan itu sebetulnya di TPS sudah selesai, Pak. Jadi semua itu persoalan. Bawaslu juga melakukan apa-apa berarti kalau? Iya. Harus MK yang mengkoreksi. Iya, memang inilah yang sebetulnya bisa kita bisa potong persoalan itu kalau kemudian ada sinkronisasi data di dalam rekapitulasi itu dengan teknologi informasi. Jadi sebetulnya teknologi informasi itu adalah alat bantu dan kemudian memang sudah menjadi bukti otentik secara digital. Jadi sebetulnya selesai di TPS. Baik, terima kasih. Bu Pungki. Terima kasih Pak Ketua. Selamat siang menjelang sore Pak Zaki. Terima kasih tadi atas paparannya. Saya hanya ingin bertanya, apa evaluasi Anda terhadap performance Bawaslu saat ini dan apa yang akan Anda lakukan jika Anda terpilih menjadi anggota Bawaslu, terutama dalam mempersiapkan pemilu 2024. Terima kasih, Bu. Jadi jujur bahwasanya Bawaslu ini sudah Bawaslu yang mengawal pemilu 2019 kemarin sudah berjalan dengan baik. Saya hanya mengoptimalkan saja begitu. Saya lebih suka mengatakan bahwa Bawaslu harus mengawal setiap tahapan, selesai setiap tahapan, setiap tingkatan, dan kemudian aman di TPS. Kalau Bawaslu bekerja setiap mengeksekusi persoalan, saya contohkan tadi yang terjadi di Sidoarjo dan Rembang. Bawaslu ini tidak mengeksekusi pasal 251 Undang-Undang Pemilu. Bahwasanya seharusnya ada pengawasan terhadap persyaratan itu sebelum menjadi sengketa. Jadi sebelum sengketa ada pengawasan. Eksekusi pasal 251 aja belum dilakukan. Dan tiba-tiba Bawaslu dengan riang gembira menerima sengketa itu. Sebetulnya kan bisa eksekusi dulu pasal 251, baru pasti dia pernah akan ada sengketa itu. Tetapi sebetulnya jauh dari itu adalah Bawaslu tidak hadir di dalam pembuatan peraturan. Jadi PKPU 20 tahun 2018 itu menghilangkan frase bahwa narapidana itu kalau sudah mengumumkan kepada publik, dia sudah berhak untuk menjadi calon begitu. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Tadi Bapak juga sudah menyatakan
sebelumnya pernah menjadi anggota dan menjadi calon legislatif dari sebuah partai politik. Nah, ketika nanti Bapak terpilih untuk menjadi anggota Bawaslu, bagaimana Bapak bisa menjamin netralitas Bapak, independensi Bapak terhadap partai? Terima kasih. Ya, jadi karena saya dipilih dan memilih ataupun tidak itu sudah menjadi pesan daripada konstitusi. Sehingga seandainya saya kemudian terpilih, maka integritas itu saya sudah tekankan di depan bahwasanya asas-asas kode etik, perilaku penyelenggaraan itu adalah terminal terakhir bagi saya untuk berbuat atau tidak berbuat. Seandainya kemudian saya melakukan seperti itu, maka di KPP adalah sebuah cara bagi saya untuk selesai. Untuk apa saya kemudian melakukan proses seperti ini kalau kemudian nanti saya masuk ke DKPP? Rugi negara ini dalam melakukan seleksi, saya kira. Jadi integritas itu memang tidak hanya sekedar netral dan terlihat netral, tapi memang harus dibuktikan dengan itu. Saya kira kalau kita baca peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 itu sudah betul-betul bisa melindungi komisioner Bawaslu maupun KPU seandainya kemudian dia melakukan hal-hal yang melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih Pak Ketua. Saya mulai dari yang ringan dulu deh. Karena tadi saya belum sempat mendengarkan ini ya, ulasannya. Yang Anda maksud jebakan ultimum remedium itu apa, Pak? Ya, jadi maksud saya kemudian Bawaslu bangga untuk melakukan eksekusi pasal proses sengketa tanpa kemudian melakukan pencegahan dan pengawasan. Dalam kasus Rembang atau kemudian misalnya TMS-nya Pilkada Lampung, Pilkada Tasikmalaya itu karena kenapa seharusnya kan kalau misalnya pasal 276 dieksekusi, pasal 251 Undang-Undang Pemilu dieksekusi, maka tidak perlu Bawaslu itu melakukan sengketa. Jadi jangan kemudian Bawaslu itu kemudian didorong oleh peserta pemilu untuk terus menyelesaikan sengketa, Pak. Jadi lebih baik kita pencegahan, pengawasan, dan kemudian kalau itu sudah baik, maka sebetulnya yang namanya sengketa itu bisa diminimalkan, tidak usah ke sana. Gitu. Kalau itu bukan jebakan dong artinya Pak. Apa namanya? Kan arti dari ultimum remedium itu sendiri itu sudah obat terakhir. Berarti dari pengertian itu sendiri sebenarnya tidak ada keharusan dia untuk menggunakan itu kan. Berarti secara implisit sebenarnya memang ya kalau bisa jangan pakai dong ini gitu kan. Bukan jebakan dong, itu sebenarnya justru pemahaman yang benar tentang ultimum remedium kalau menurut saya ya. Nah itu. Baik. Saya melihat paparannya tadi kan cukup komprehensif ya Pak. Pertanyaan soal integritas tadi. Sekarang kalau saya balik, kalau Bapak menyampaikan ulasan seperti itu, berarti kan Bapak harus mampu menerangkan keadaan sekarang. Apa yang menjadi hambatan atau kendala untuk bisa bekerjanya prinsip-prinsip yang Bapak sebutkan sebagai pemilu yang berintegritas tadi itu. Kalau boleh di breakdown misalnya, apakah hambatan atau kendala itu pada norma dan kelembagaannya, ataukah pada integritas penyelenggaranya? Jadi kalau pada norma dan kelembagaannya itu, coba begini, ini kan dua hal ini menurut saya berkelindan gitu ya, norma dan kelembagaan dan integritas penyelenggara. Misalnya kalau kita bandingkan dengan
pemilu di negara maju lah, katakanlah Amerika Serikat, walaupun ya ada persoalan belakangan juga jadi nggak patut dicontoh gitu ya. Di sana itu kan bukan hanya kapan pemilunya bisa kita ketahui, tapi bahkan pelantikan presidennya bahkan sampai jamnya kita udah bisa ketahui. Tapi kalau kita kan hampir setiap pemilu, mungkin saking membuat pilunya gitu ya, selalu melakukan perubahan undang-undang dulu kan. Setiap orang pasti diskusinya perubahan undang-undang dulu terus. Nah, kalau begitu, kalau dikaitkan dengan apa namanya paparan Pak Zaki tadi itu kendalanya itu ada di mana? Atau hambatan untuk menyelenggarakan untuk menghadirkan pemilu yang berintegritas seperti yang Bapak sampaikan itu tadi itu di mana? Apakah pada norma dan kelembagaannya yang misalnya selalu yang kurang, ataukah pada integritas penyelenggaranya? Penekanannya lebih pada mana itu Pak? Ya, terima kasih. Jadi Undang-Undang Pemilu 2017 ini sudah mengatur dengan sangat baik. Kemudian persoalannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan SDM Bawaslu yang punya keahlian, keterampilan, dan integritas itu. Jadi kalau saya melihat, saya mengamati memang tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu ini lebih banyak terkait dengan eksekusi pasal. Ya. Jadi oleh karena itu keahlian dan keterampilan di bidang hukum itu menjadi titik penting kelembagaan Bawaslu. Kalau kemudian SDM Bawaslu sampai tingkat TPS itu mempunyai pengetahuan, keterampilan di bidang hukum, maka dia akan nyaman bekerja dan kemudian tinggal kemudian menemukan orang yang secara integritas itu mampu menjadikan asas-asas, prinsip, kemudian tujuan dari pemilu itu menjadi terminal terakhir untuk bertanya bagi dirinya kalau ada persoalan-persoalan begitu. Di dalam sebuah kerja yang kolektif kolegial. Saya kira itu. Jadi persoalannya sebetulnya kalau saya berpengalaman di pemilu ini tahun 2006 mohon maaf, di Pilkada Kota Jogja waktu itu saya sebagai ketua Panwasnya, yang saat itu adalah komposisinya adalah ada kepolisian, kejaksaan, akademisi, kemudian media, dan LSM. Itu memang untuk menghadapi persoalan pekerjaan Bawaslu yang 80% terkait dengan bidang hukum itu sudah memadai. Jadi bagi saya kalau kemudian kelembagaan itu adalah ketemu orang-orang yang punya pengetahuan hukum, terampil di bidang hukum, maka sebetulnya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pemilu. Dengan kata lain, bolehkah pernyataan Bapak yang terakhir itu diartikan bahwa sesungguhnya untuk menghadirkan pemilu yang berintegritas itu dari perspektif undang-undang yang ada pada saat ini dikaitkan dengan fungsi dari Bawaslu, pokok itu tadi yang 3 tadi itu, sungguhnya tidak ada persoalan untuk menghadirkan pemilu yang berintegritas itu. Tinggal sekarang kita personel Bawaslu yang benar. Apakah begitu kesimpulan dari uraian Bapak tadi? Insya Allah begitu, Pak. Gitu ya. Oke. Kalau begitu, persoalannya berarti bukan pada soal mengobrak-abrik atau mengusulkan ada perubahan ini itu dari segi peraturan, tetapi lebih pada implementasi dan interpretasi terhadap aturan itu oleh orang yang tepat begitu. Nah, ya. Jadi kalau begitu problemnya apa jadinya? Problem kultural dong jadinya. Ya, jadi di dalam, saya sepakat dalam etika itu memang ada dilema etis. Di dalam pemilu ini dilema etis sangat kental terasa.
Jadi ya, peserta pemilu ini kalau bisa menang dengan berbagai macam cara. Kemudian ada undang-undang yang mengatur melarang yang itu secara etis menekan dan kemudian ada dilema yang kemudian seharusnya kita ini punya, kalau istilah etikanya namanya epikeia, jadi kita harus tanpa pandang bulu kalau sudah ada undang-undang atau asas-asas itu kita patuh gitu ya. Ada kecenderungan dari kita untuk patuh terhadap itu selesai. Tapi faktanya memang di dalam pemilu ini ada dilema etis. Jadi tekanan undang-undang yang tidak money politik nyatanya di dalam praktek ada money politik. Yang itulah Bawaslu harus menjelaskan literasi kepada pemilih sampai ke TPS bahwasanya peraturan perundang-undangan asas ya itu harus disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat juga tahu bahwasanya mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan di dalam konteks pemilu. Baik. Tadi ada beberapa kali Bapak menyinggung soal di slide nomor berapa tadi saya lupa mencatat itu ya. Soal kaitan dengan, tapi saya koreksi ya, Bapak bukan peraturan Mahkamah Konstitusi itu ya, putusan Mahkamah Konstitusi ya. Itu nomor berapa itu? Bapak yang mana itu yang Bapak masih ingat nggak Pak? Tadi Pak Daki ini kan kutip itu untuk dilakukan perubahan disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya. Bawaslu harus melakukan pengawasan dalam tahapan pembuatan PKPU. Ini tidak sesuai dengan putusan MK ataupun undang-undang pemilu. Yang Bapak sebut putusan MK ini ada nggak yang secara spesifik yang Bapak maksud itu? Yang mana itu? Terima kasih. Tadi saya contohkan di apa? Saya lupa nomor putusan MK-nya, tetapi kira-kira bahwasanya sebetulnya Mahkamah Konstitusi itu sudah memperbolehkan narapidana untuk mencalonkan. Memperbolehkan. Ya, memperbolehkan. Dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 kan di dalam pasal 240 sudah mengadopsi itu. Ada jedanya. Ada. Jadi narapidana itu boleh larangan narapidana, tapi ada perkecualian di situ bahwasanya dia harus mengumumkan kepada publik kalau dia narapidana. Selesai itu. Tetapi di dalam PKPU dikatakan tidak boleh. Dilarang. Hanya larangannya saja, tapi perkecualian exception-nya nggak ada. Dihilangkan. Sebentar, karena itu ada kan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir itu yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana korupsi kan ada itu. Apakah itu yang Bapak maksud? Iya. Ya, itu kan ada jedanya itu kan memang. Nah itu kalau memang membutuhkan penyesuaian. Oke, kalau itu yang dimaksud tidak masalah. Nah, sekarang begini. Kalau dikaitkan kembali kepada persoalan ini, kita membandingkan, saya sebenarnya ingin ada calon yang membandingkan penyelenggaraan pemilu kita itu dengan pemilu di luar negeri lah gitu ya. Di negara-negara yang demokrasi bagus itu yang sudah berjalan baik itu kan bukan tidak ada aturan tentang penyelesaian perselisihan pemilunya ya secara hukum. Tetapi boleh dikatakan penyelesaian secara hukum itu hampir tidak pernah dilakukan. Katakanlah terakhir dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat, begitu riuh rendahnya perdebatan yang terjadi ya, tapi orang tidak mengambil penyelesaian secara hukumnya itu. Bapak punya perspektif nggak tentang ini? Karena ini kaitannya dengan kelembagaan Bawaslu. Ya, mohon maaf kalau untuk perbandingan hukum pemilu dengan negara lain saya belum mendalami. Ya, saya padahal maksudnya mau menggali apakah itu berarti bahwa sesungguhnya problemnya ada pada problem trust gitu, bukan pada problem norma dan kelembagaan. Saya mau menanyakan itu semua. Tapi ya sudahlah. Nah, yang terakhir dari saya, Bapak itu memandang partai politik itu dalam konteks dalam konteks sistem politik itu, khususnya dalam hubungannya dengan pemilu itu, semata-mata sebagai kendaraan politik kah, ataukah dia sesungguhnya adalah bagian dari infrastruktur politik yang penting sehingga orang yang terafiliasi ke dalamnya itu
tidak serta-merta hanya karena dia ingin menjadikan parpol itu sebagai kendaraan. Gimana pandangan Pak Zaki soal ini? Terima kasih Pak. Jadi partai politik ini menurut saya adalah sebuah cara dari perwujudan kedaulatan rakyat yang sudah selesai sebetulnya, bahwasanya partai politik ini harus menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Sehingga siapapun kalau menjadi anggota partai politik, maka nafasnya adalah NKRI. Begitu. Maksud saya, kalau misalnya seperti Bapak kasus tadi yang mau ditanyakan hukum tadi itu, supaya tidak ada kesulitan Bapak menjelaskan soal integritas ini dengan kedekatan Bapak dengan salah satu atau beberapa partai politik itu, misalnya, maka posisi yang paling aman untuk menjelaskan itu adalah itu cara pandang kita terhadap partai politik kan. Gimana? Kalau itu hanya dipandang sebagai alat, ya begitu saya selesai, tidak ada urusan lagi misalnya itu. Tapi kalau itu adalah bagian dari infrastruktur penting dari suatu sistem politik yang dimana kemudian orang tidak dengan mudah begitu saja untuk meninggalkan suatu partai politik hanya karena dia semata-mata dipandang sebagai instrumen, tentu akan berbeda lagi persoalannya. Dan itu membutuhkan penjelasan yang jauh lebih komprehensif dari yang Bapak sampaikan ke Bu Pungki tadi, itu maksud saya. Pak Zaki gimana? Kalau tidak mau dijawab itu juga tidak masalah. Iya. Kita ingin dapat Jadi perspektifnya. pemahaman saya tentang berpartai politik itu seperti itu, karena berpartai politik itu adalah suatu institusi yang dilembagakan oleh negara untuk menyelenggarakan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Jadi siapapun warga negara itu harus dengan partai politik yang manapun harus menuju ke situ, Pak. Ya. Pak Fedi. Terima kasih Pak Ketua, Pak Zaki. Saya ada beberapa pertanyaan yang melanjutkan dari Pak Valentina. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kan dibuat pada saat itu dengan kondisi mana kita tahu persis digunakan pada pemilu tahun 2019. Kemudian tahun 2024 ini kan berbeda dengan pemilu 2019. Pertanyaan saya, apakah menurut Pak Zaki undang-undang pemilu yang sekarang ada sudah bisa mengakomodasi pemilu yang akan datang pada tahun 2024? Itu dulu. Ya. Jadi Bawaslu itu tidak punya kewenangan untuk membuat undang-undang. Jadi kalau sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR tentang tidak dirubahnya undang-undang pemilu, ya Bawaslu hanya kemudian melakukan tugas fungsi wewenangnya di situ, gitu. Tidak dalam kapasitas untuk menanyakan apakah undang-undang yang ini cocok atau tidak. Ya sudah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kalau dipandang untuk diberlakukan di 2024, ya Bawaslu akan mematuhi itu. Gitu. Artinya undang-undang yang sekarang ada sudah bisa mengakomodasi pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Jadi kalau DPR pemerintah sudah punya keputusan politik seperti itu, kemudian Bawaslu jalankan. Pertanyaan saya yang kedua, tadi menyinggung mengenai kualitas putusan dari Bawaslu. Apa atau sebetulnya kriteria suatu putusan itu dikatakan berkualitas? Ya, terima kasih. Kalau ada peristiwa fakta, maka tugas Bawaslu harus memastikan apakah fakta itu adalah peristiwa-peristiwa yang ada kaitannya di dalam pemilu. Dengan barang bukti dan alat bukti, ya, secermat-cermatnya, dan kemudian peristiwa itu dicarikan peristiwa hukumnya. Oh, kalau peristiwa ini adalah pasal ini, dan kemudian tinggal mengkonklusikan
bahwasanya perbuatan ini melanggar pasal ini, maka kemudian dihukum. Begitu. Kalau peristiwa hukum yang terjadi itu sama sekali belum diatur, baik dalam undang-undang pemilu maupun dalam peraturan pelaksanaan, kira-kira sikap Bawaslu gimana? Ya. Jadi saya pernah mengalami ini di tahun 2006, di mana pilkada waktu itu tidak diatur dengan peraturan-peraturan yang seperti ini, ya, tidak, yang komplit ini, maka kemudian saya akhirnya kembali kepada asas, pada asas-asas hukum. Kembali kepada asas-asas hukum, dan kemudian kita minta komunikasi atau kepada publik dan komunikasi pada politik, pada peserta pemilu. Sehingga kemudian di pilkada kota waktu itu misalnya gempa tidak menjadi pasal untuk menghentikan pilkada, tetapi harus dihentikan waktu itu. Maka kemudian dilakukanlah komunikasi publik dan komunikasi politik, sehingga itulah yang kemudian nanti akan menjadi payung hukum, menjadi asas yang kemudian menjadikan peraturan bersama. Sehingga waktu itu pilkada kota Jogja dihentikan. Kemudian terkait pada waktu itu ada laporan money politik yang dilaporkan oleh bukan pemilih. Dia adalah warga ber-KTP Bantul, tetapi melaporkan, dugaan money politik di suatu kampanye di kota Jogja. Nah kemudian kita waktu itu melakukan rapat pleno, itu diambil di asasnya bahwasanya orang kalau tidak punya legal standing ya tidak bisa melaporkan. Pada waktu itu belum ada aturannya, Prof. Jadi kita harus kembali ke asas-asas yang ada di dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik perdata maupun. Ya, pertanyaan saya yang terakhir, Pak Zaki ini kan mantan Ketua Panwas Kota Jogja ya, dan kita tahu persis pemilihan wali kota tahun 2006 itu kan penuh dengan gesekan. Ada kekerasan di situ, ada hoax, ada juga politik uang. Pada saat yang sama kan terjadi gempa Bantul itu yang sangat besar. Kira-kira success story apa yang Bapak bisa ceritakan kepada kita untuk meyakinkan kita bahwa Bapak ada salah satu yang akan kita pilih ketika Bapak menjabat sebagai Ketua Panwas Kota Jogja. Success story-nya apa saja itu untuk menghadapi 3 hal itu kan kita tahu pasti itu luar biasa dia. Ada kekerasan, ada politik uang, dan ada hoax di situ. Silakan. Terima kasih, Prof. Saya ingat betul ya, bahkan sebelum saya berangkat ke Jakarta ini, saya telepon pada sahabat saya dari waktu itu tim kampanye dari salah satu partai. Saya telepon dia, Mas, saya telepon sampai Anila, Mas saya enggak komunikasi. Saya ingin mengambil energi positif pada saat Pilkada Kota Jogja yang tidak ada aturan main, tidak ada, kalau ada masalah kita merujuk kemana, enggak ada. Ya, Bawaslu tidak ada kaitannya dengan Panwas yang dibentuk oleh DPRD waktu itu. Setelah gempa bumi, itu ada gempa politik. Gempa politiknya bagaimana? Jadi tahapan sudah jalan. Pada pasangan calon sudah mencalonkan. Dan kemudian KPU tiba-tiba, kalau saya nggak lupa, itu pasal 47 ya, pasal 47 dari PP nomor 6 tahun 2006, yang mengatakan kalau pasangan tidak melengkapi berkas persyaratan, maka partai politik atau gabungan partai politik tidak boleh mencalonkan lagi atau dia diskualifikasi. Nah, padahal pada waktu itu belum diperbolehkan satu calon
calon tunggal itu belum diperbolehkan. Maka waktu itu kemudian saya di dalam rapat dengan KPU, dengan seluruh partai politik, saya mengusulkan dua istilah saya waktu itu yang kemudian diterima, yaitu komunikasi publik dan komunikasi politik. Ya, komunikasi publik dan komunikasi politik. Komunikasi publik itu bagaimana? Komunikasi publik itu adalah kita bertanya kepada seluruh stakeholder, warga masyarakat, apakah pilkada Kota Jogja ini akan dilanjutkan atau tidak. Karena waktu itu KPU sendiri bingung, gampang ya, tidak. Jadi kalau misalnya partai politik itu didiskualifikasi atau penggabungan, ya cuma satu. Dan kemudian ya sudah tidak ada pilkada di Kota Jogja. Saya kemudian secara sebagai ketua Bawaslu, kemudian saya juga melakukan komunikasi dengan beberapa orang yang berpengaruh di Jogja, dan saya kemudian memohon bantuannya untuk mengkomunikasikan dengan elit-elit politik di Jakarta agar supaya persoalan Jogja ini bisa Presiden hadir. Saya kemudian menyelenggarakan seminar. Saya ingat betul penyelenggaraan seminar. Salah satu pembicaranya Mas Ari Dwipayana, saya dan salah satu LSM, karena saya punya informasi yang saat itu hari Rabu kalau nggak salah Wakil Presiden akan datang ke Jogja. Saya kemudian menyelenggarakan seminar itu hari Selasa. Saya statement ke wartawan, saya minta ke wartawan, semua besok pagi, hari Rabu itu harus ada berita di halaman 1 yang mengatakan bahwa Presiden harus turun ke Jogja untuk menyelesaikan gempa politik itu. Nah, alhamdulillah ternyata dari komunikasi politik dan komunikasi publik saya itu, yang di luar ketugasan saya, di luar wewenang saya, kemudian Mendagri, waktu itu kemudian saya nggak tahu apakah kemudian diperintah oleh Wapres, kemudian mengeluarkan rujuk ke payung hukumnya, yang akhirnya Pilkada Jogja dimulai dari awal, ya tahapannya dimulai dari awal lagi, sehingga Pilkada Jogja akhirnya jalan sampai kemudian terpilih wali kota. Itu saya kira sukses story saya yang pada waktu itu menurut saya mampu untuk bersama masyarakat lah untuk tetap melakukan pemilihan. Dan kemudian setelah lewat, saya kemudian diminta oleh lembaganya Pak Teten waktu itu untuk menjadi pembicara, salah satu untuk menjelaskan kepada lembaganya Mas Teten itu untuk success story itu. Jadi saya kemudian ya menyampaikan aja banyak persoalan yang kalau sekarang ini kan undang-undangnya sudah begitu komprehensif, holistik seperti ini, ya saya kira tidak akan ada lagi misalnya kasus-kasus yang membuat pada waktu itu KPU demam, ya tidak mampu berbuat apa-apa. Saya kira itu, Bro. Ya, makasih Pak Ketua. Terima kasih, Prof. Pak Rosin. Terima kasih Pak Ketua. Pak Zaki, kita punya waktu tidak lama. Dalam catatan atau di dalam informasi yang kita dapatkan, Pak Zaki kan tahun 2019 mengikuti tes calon anggota KPK ya, dan tahun 2010 mengikuti tes calon anggota Ombudsman. Dan dua-duanya masuk sampai tahap wawancara. Dan pertanyaannya adalah apa yang sekarang membuat Pak Zaki tertarik untuk mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu. Dan kami ingin diyakinkan Bapak benar-benar serius untuk menjadi calon penyelenggara pemilu, tidak sekedar mengikuti seleksi ini dan itu gitu.
Yang pertama Pak, silakan. Jadi sama dengan saat saya tahun 2006 lamar menjadi Panwas Pilkada Kota Jogja. Jadi pilkada pertama di Kota Jogja memberikan semangat pada saya untuk ikut mengabdi, menjadi bagian dari satu warga masyarakat yang mengabdi di situ untuk karena pada waktu itu pilkada Kota Jogja dibayang-bayangi kasus Tuban, Pak. Jadi kasus Tuban, KPU dibakar itu kemudian membayangi pelaksanaan pilkada Kota Jogja. Saya kemudian ingin menjadi salah satu warga untuk berdharma bakti di situ dengan kemampuan, dengan keterampilan di bidang hukum yang insya Allah ya tidak begitu bermasalah lah di dalam pekerjaan kebawasluan. Persis sama dengan ini. Jadi 2024 adalah suatu pemilu yang paling rumit dari sisi penyelenggaraan maupun dari sisi prosesnya. Pemilu pertama serentak se-Indonesia dari pilkada, DPRD dan presiden, DPD ini membuat secara pribadi saya untuk mencoba untuk mendarma baktikan apa yang selama ini saya peroleh di negara ini dari sekolah saya S1, S2, S3 dan kemudian pengalaman kepemiluan saya sejak 2006 sampai 2020 kemarin. Ya mudah-mudahan saya tidak terlalu harus belajar banyak lah di dalam proses tugas Bawaslu. Baik Pak, lantas kalau sudah mulai terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2016 dan menginginkan untuk konsisten begitu, lantas apa yang menginspirasi Bapak tahun 2019 ikut seleksi KPK? Ini kan agak berbeda jalur ini ya. Ya, sebetulnya KPK ini kan adalah ujian independensi, integritas yang menurut saya kalau saya bisa lolos sampai tahap wawancara, dan itu tes yang luar biasa beratnya. Saya bisa bilang luar biasa beratnya itu, teman dari komisioner waktu itu juga mengatakan ini berat, ini tes KPK saat ini berat, dan alhamdulillah saya bisa mengikuti itu dan kemudian sampai tahapan yang seperti itu. Artinya saya dari sisi proses berjenjang psikotes itu alhamdulillah saya bisa tetap ada di situ. Artinya integritas yang saya bangun selama ini ada responnya, walaupun kemudian saya tidak masuk ke 10 besar yang diusulkan. Sama dengan Ombudsman waktu itu, jadi tidak bisa masuk 10 besar di situ. Ya saya yang tidak tahu apakah garis tangan saya seperti itu. Jadi di sini pula ya saya kemudian mengikuti proses Bawaslu, hampir mirip ketugasannya antara Ombudsman, KPK, Bawaslu itu kan sebetulnya adalah fungsi pengawasan, fungsi hukum dan seterusnya. Itu. Berarti yang kemarin di KPK itu untuk latihan ya Pak ya? Insya Allah kalau kemarin itu lolos ya saya kerja di situ, tapi kalau enggak saya udah lolos di tes yang cukup berat. Terus Pak, satu lagi Pak yang terakhir, saya tertarik dengan upaya yang pertama itu tadi mengenai keberpihakan terhadap penyandang disabilitas. Kita tahu fasilitas publik dan pelayanan publik di Indonesia ini masih belum berpihak kepada kaum difabel. Dan termasuk juga pemilu saya kira. 1-2 sudah mulai ada pendampingan, tetapi saya kira secara menyeluruh belum terlihatan. Nah, saya tertarik dengan upaya yang pertama itu, tetapi kita ingin mendengar rencana atau gagasan yang lebih detail soal mengakomodir kaum difabel ini, Pak. Silakan, Pak. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh KPU 2019 terkait dengan pelayanan terhadap kaum difabel ini menurut saya sudah luar biasa, dan Bawaslu tinggal kemudian hanya melakukan
komunikasi dengan KPU untuk lebih meningkatkan pelayanan. Jadi saya kira Bawaslu seperti itu, Pak. Jadi dalam hal ini Bawaslu hanya kemudian mengawasi apa yang dilakukan KPU terhadap pelayanan terhadap difabel. Dan kemarin sudah luar biasa. Tidak ada, belum ada gagasan konkret yang bisa di-share ya, walaupun dalam hal pengawasan terhadap pelayanan terhadap pelayanan politik ya di dalam untuk kaum difabel ini, Pak. Ya, optimalisasi kami lakukan. Jadi kalau kemarin yang dilakukan oleh KPU terhadap pelayanan, saya melihat yang dilakukan di 2019 itu sudah luar biasa terhadap kaum ini. Bisa memberikan contoh, Pak? Ya, KPPS mendatangi, ya, KPPS kemudian melayani kalau hadir di situ, mendampingi mereka, itu sudah luar biasa. Ada gagasan untuk supaya pelayanan itu kalaupun dianggap luar biasa itu berlaku secara nasional, Pak? Ya, saya kira KPU sudah mempunyai PKPU itu, Pak. Jadi memang ini sudah berlaku nasional. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rozin. Prof. Hamdi. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan penutup Pak Zaki. Rutin untuk setiap peserta. Jadi kami juga bertanya ke 19 yang lain. Jadi kalau kita andaikan Bapak terima menjadi salah satu komisioner Bawaslu, masih ada 4 lagi. Ya, kalau mundur giliran Bapak, ini hak prerogatif apapun alasan Bapak yang layak dari 19 peserta ini 4 untuk mendampingi Bapak siapa, Pak? Ya, satu Mas Erwin tadi. Erwin, Mas Erwin. 2, Kemudian Mas Toto dari Toto, oke. Timur. Kemudian Mardiana Rusli. Mardiana Rusli, Kemudian sudah 3 ya. iya ketiga satu lagi, Pak. Satu lagi Mas Leopold. Mas Leopold. Terima kasih. Enggak, 4. Mas Duga. Yang kelima beliau katanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Hamdi. Mas Zaki Sirat. Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Masih ada 2 menit. Cukup ya? Cukup, Mas Zaki, terima kasih. Anda sudah mengajak kami semua berdiskusi dan tentu ini menjadi pertimbangan. Masih ada Bukan pertanyaan ya. Ini tahapan pembuatan peraturan. Ya, sebenarnya secara konsep ya, harusnya tahapan pembuatan peraturan pakai Undang-Undang Nomor 2012. Ya gitu ya. Di situ mulai dari perencanaan, penyusunan pengundangan, dan evaluasi muter terus balik. Ya, kalau cuma begini aja nanti kurang pas. Saya bilang mau sampaikan itu aja. Ya, nggak perlu direspon. Terima kasih Mas Zaki. Selamat istirahat dan besok tes kesehatan. Kata Bang Roma sebaiknya tidak begadang.